Tetap dalam hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka cita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus yang memenuhi setiap hati, pikiran kita, menuntun seluruh kehidupan kita. Kita boleh mengerti setiap firman-Nya dan kita boleh melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami perlu firman-Mu Tuhan, firman yang hidup, firman yang menerangi jalan kami, firman yang membenarkan seluruh kelakuan kami, firman yang memberi nasihat, memberi kekuatan, bekal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, turunlah sekarang hatiku sebagai bayi-Mu, hidupku jadi bejana-Mu, pakai sesuai rencana-Mu. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Bersama nyatakan, Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Sungguh kami percaya Tuhan. Roh Kudus, turunlah sekarang hatiku sebagai bayi-Mu, hidupku jadi bejana-Mu, pakai sesuai rencana-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Ya Roh Kudus,
Tidak henti-hentinya kami Tuhan untuk memuji, untuk berdoa, dan untuk datang ke rumah-Mu. Kiranya Tuhan, inilah satu kerinduan kami, supaya kami boleh diubah menjadi serupa dengan Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan melalui Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh Tuhan berjalan di jalan Tuhan, menjadi teladan bagi banyak orang, memberikan kekuatan penghiburan, dan memberikan kepada setiap orang yang lemah untuk dikuatkan kembali dan menjadi murid-murid Tuhan. Kau urapi setiap kami yang ada di tempat ini, segala pergumulan, segala masalah, segala persoalan tantangan yang dihadapin oleh para ladies di tempat ini. Kiranya Tuhan, Kau tampung dan Kau memberikan jalan keluar. Kau memberikan kekuatan kepada setiap daripada para ladies di tempat ini dan pergumulan mereka masing-masing, baik dalam rumah tangga, dalam karir mereka, dalam kesehatan mereka, bahkan dalam rohani mereka. Tuhan memberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Setiap orang, saudara, kalau kita melihat pasti ada pergumulan-pergumulan itu. Karena kita di dunia tidak lepas dari pergumulan. Namun pergumulan itu jangan membuat kita jauh daripada Tuhan, tapi semakin dekat kepada Tuhan. Iblis itu ingin mencoba mengganggu kita. Namun kita harus menyikapi, semakin kita diganggu, semakin kita dekat dengan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu telah menyediakan kepada kita. Entah 1 tahun, entah tahun ketiga, entah 10 tahun. Dia akan menyiapkan tahap demi tahap begitu banyak. Karena Allah kita, Tuhan kita itu Tuhan yang selalu bekerja untuk kebaikan kita. Selalu untuk kebaikan kita. Bukan untuk keburukan. Dan dia punya rencana itu bukan hanya 10 tahun. Bahkan 400 tahun, 500 tahun, 1000 tahun sampai akhir zaman. Contohnya kita lihat bagaimana Tuhan berbicara kepada Abraham bahwa nanti 400 tahun kemudian di mana nanti umatnya, keturunannya akan diperbudak di satu negeri. Tapi nanti Tuhan akan munculkan seorang pahlawan untuk membawa kembali. Jadi Tuhan sudah bekerja melampaui dari umur kita. Bahkan untuk kita sendiri dia juga memberikan, saudara, banyak hal tahap demi tahap. Jadi kalau kita hari ini berseru Tuhan tolong, ya bukan salah. Tapi alangkah baiknya kita ini mendekatkan diri kepada Tuhan daripada saudara kita berteriak. Berteriak itu bukan salah. Namun mendekatkan diri jauh lebih penting. Banyak orang berdoa tapi tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab itu saudara di gereja kita jangan cuma belajar untuk bagaimana berdoa. Itu otomatis kalau orang butuh pasti bicara. Tapi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan itu tidak mudah. Sebab itu kita perlu di gereja, untuk dekat ke rumah Tuhan aja kita sulit. Apalagi dekat kepada Tuhan. Untuk datang ke gereja kita cuma butuh waktu. Mungkin naik mobil atau ya naik apa saja, saudara, bisa. Itu hanya butuh waktu, butuh seperti itu. Tapi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, walaupun di rumah, saudara, walaupun tidak mengeluarkan ongkos, walaupun waktunya tidak sebanyak yang ada ke gereja, namun jauh lebih sulit. Karena itu punya hati, punya kesungguhan. Nah kalau ke gereja aja kita nggak usah serius, bagaimana kita mau dekat kepada Tuhan? Sebab itu saya juga punya pengalaman. Ketika saya sulit, saya bukan mundur, saya semakin maju. Seakan-akan saya berkata begini, ketika saya kuat, saya akan melayani sungguh-sungguh. Itu karena berkat Tuhan lah, kita kuat, sehat.
Tapi ketika kita mulai ada masalah, persoalan, saya semakin jadi-jadi untuk melayani. Artinya di sini waktu saya kondisi biasa atau baik, saya akan bikin iblis itu stres. Walaupun itu mungkin tidak, tapi itu kan pendapat untuk membuat satu keputusan yang baik dalam rohani saya. Ketika saya dibuat stres, saya akan bikin iblis itu depresi. Itu satu prinsip bagi saya. Hanya cuma bahasanya berbeda. Kita kerap kali dibikin stres oleh ulah-ulah kuasa kegelapan. Dan kita mau stres sungguhan. Kita mau mundur. Kita mau kecewa. Kita mau sakit hati. Nah, iblis tahu ini kelemahannya. Dan dia tidak bisa main-main lagi. Kecuali main seperti itu terus. Tapi kita mesti balik. Kalau aku dikerjai seperti ini, aku harus semakin hebat kepada Tuhan. Supaya apapun yang kita kerjakan harus tambah lebih baik. Dan sangat baik. Amat sangat baik. Jangan kita ini saudara dikuasai oleh keadaan. Keadaan susah kita susah, senang kita senang. Gitu. Waktu menggebu-gebu pelayanan sungguh-sungguh. Waktu nggak enak pelan-pelan pelayanannya ya biasa-biasa. Gitu. Diukur dengan bukan cinta kita kepada Tuhan. Diukur dengan apa saudara? Selera kita. Kita tidak bisa pelayanan diukur dengan selera. Atau ibadah diukur dengan selera. Kita harus mengukur ibadah dan pelayanan kita itu diukur dengan cinta kita seberapa besar kepada Tuhan. Dan itu menghasilkan iman yang luar biasa. Percayalah bahwa hidup ini ada yang mengaturnya. Tapi kalau para ladies tidak bisa tahu dan tidak percaya kalau di depan 1 minggu, 10 minggu, 30 minggu, mungkin 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, Tuhan selalu menyiapkan sesuatu terus. Hanya bentuknya berbeda. Nah, kita tinggal kerja aja. Iman kita tidak boleh kendor. Dan cara hidup kita juga sesuai dengan firman Allah. Jangan di gereja kita pelayanan, tapi karakter, hati pikiran kita jauh dari ajaran Tuhan. Kita nggak boleh lagi. Orang bisa menilai salah. Orang baik dinilai buruk, orang buruk dinilai baik, itu manusia. Orang bisa menilai saya buruk, orang menilai saya baik, silakan. Yang penting bagaimana Tuhan menilai kita. Itu kita harus jujur di hati kita. Oh, aku tak pura-pura sama orang baik. Padahal orang tahu ini nggak baik. Ya, orang biasa. Tapi orang tahu ini orang baik. Tapi yang pasti saudara hari ini, bagaimana kita dinilai Tuhan, bukan manusia. Karena yang memberi hidup kita, masa depan kita itu Tuhan. Jadi bukan manusia. Manusia boleh mengganggu kita sebanyak apapun juga. Tapi Tuhan akan membuatnya menjadi lebih baik. Sehingga hidup kita tidak boleh bergantung kepada kondisi dan lingkungan dan manusia. Hidup kita harus bergantung kepada Tuhan. Karena itu komitmen kita di gereja. Dan karena kita percaya kepada Tuhan. Dan itu yang selalu kita omongkan. Baik kita saksi, baik kita nyanyi, baik kita WL, baik itu kita khotbah. Ngomongnya selalu itu. Tetapi kerap kali dalam kenyataan tidak sama dengan apa yang kita ketahui. Nah sekarang apa yang kita ketahui, ayo kita lakukan. Sesuai dengan apa yang terbaik. Karena kita punya modal. Apa itu modal? Modal bahwa kita tahu banyak hal yang baik. Yang bisa kita lakukan. Sehingga kita harus lakukan apa yang kita tahu itu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa perintah-perintah Tuhan itu selalu baik. Jangan berkata bahwa Tuhan itu tidak menuntut kepada kita. Setiap firman yang diberikan kepada kita itu dituntut untuk kita lakukan. Jangan sampai kita merasa, oh Tuhan gak menuntut, tidak bisa. Tuhan menuntut.
Hanya orang fasik, itu kata kitab Mazmur. Hanya orang fasik yang berkata bahwa Tuhan tidak menuntut. Orang fasik artinya orang percaya Tuhan, namun tidak melakukan firman Allah. Cuma dia nuntut Tuhan terus. Kenapa aku gak diberkati? Kenapa aku gini? Aku sudah pelayanan, kenapa kok begini? Nuntut. Padahal Tuhan yang nuntut kita gak bisa nuntut Tuhan. Karena kita punya tanggung jawab. Tuhan telah menyelamatkan kita. Dia telah menebus dosa kita. Dia menyediakan rumah bagi kita. Dia menuntun kita. Memberikan Roh Kudus. Dan memberikan janji dan pasti terjadi. Tidak sudah lakukan. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita merasa dituntut firman Allah. Karena itu jalan Tuhan tidak bisa tidak. Makanya untuk hal ini kita harus memperbesar iman kita. Memperkuat iman kita. Karena iman kita itu taruhan untuk ke depan. Kalau iman kita tidak kuat, kita tidak mencapai kepada harapan. Kalau iman kita tidak kuat, bagaimana kita mencapai kasih? Karena segala sesuatu dimulai dengan iman, berakhir dengan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Nah kalau iman kita naik turun, bagaimana kita mencapai pengharapan? Nah kalau sudah pengharapannya tidak kuat, ya kita lesu di gereja. Punya masalah lesu, punya berkat sedikit ya lesu. Orang yang kuat itu orang yang punya pengharapan. Orang pengharapan itu berarti sesuatu yang belum ada. Mungkin atau tidak mungkin, tapi dia punya pengharapan. Kalau orang sudah tidak punya pengharapan, sudah ibaratnya boleh saya katakan, sudah artinya ya sudah layu dia. Sebelum berkembang sudah layu. Nah iman itu diperkuat melalui firman Allah. Makanya Tuhan menuntut kita untuk melakukan firman Allah. Tujuannya bukan menyiksa kita. Supaya memperkuat iman kita. Supaya ketika iman kuat, kita punya pengharapan. Hidup kita selalu ada kekuatan. Bukan selalu hari ini sedih, tunggu hiburan. Kelihatan muka kita sedih, bukan lelah. Lelah sama sedih itu beda. Orang bangun tidurnya lama, bangunnya segar. Sama orang yang kurang tidur tapi punya harapan itu beda juga. Nah jangan sampai kita ini terutama para ladies yang suka make upnya bagus gitu loh. Ya pasti dong. Betul nggak? Nggak betul. Betul lah. Itu memang dilakukan. Kalau memang harus membuat make up bagus, kenapa nggak punya semangat? Semangat itu membuat lebih ceria. Jadi para ladies ini boleh macam-macam, tapi kalau kehilangan iman, kehilangan pengharapan, muka itu lebih tua daripada kenyataan. Akhirnya produk-produk kosmetik lebih laku keras. Kos lebih besar. Jangan seperti itu. Jadi kita harus punya satu namanya pengharapan. Walaupun kita dimakan umur, tapi kalau kita punya pengharapan ceria, itu beda sekali. Itu pasti secara kecantikan, secara kesehatan, saya ngomong gak mungkin salah. Karena itu firman Allah. Daripada saudara pergi ke salon gak salah. Saudara pergi ke tempat mana klinik gak salah, itu benar. Karena itu sama dengan kita olahraga, tapi kita menjaga juga benar itu. Tapi ada sesuatu. Kita mau bayar mahal dan kita mau antri senang, tetapi ada juga tambahan dari Tuhan. Semangat dan pengharapan. Amin. Ini kita bicara masalah untuk kesehatan, untuk kecantikan kita. Iman. Tetapi untuk hal rohani jauh lebih hebat lagi. Ini kita hanya bicara untuk kecantikan saja. Pasti bergairah. Tapi manfaat untuk kesehatan kita, manfaat untuk berkat rohani kita jauh lebih besar lagi. Kalau kita mulai tidak sudah punya iman, kita nggak gampang stres, walaupun banyak masalah. Kita nggak gampang sakit. Itu untuk kesehatan.
Sehingga kita berpikir tuh jernih. Dan untuk masa depan jelas, hanya iman itu yang bisa meraih janji Tuhan. Kita doa tanpa iman gak ada artinya. Ibadah tanpa iman juga tidak ada artinya. Iman hanya percaya, setan pun percaya. Bagaimana iman itu hidup gitu loh. Iman itu hidup, berarti kita saudara, iman itu bangkit dan iman itu naik ke atas. Punya pengharapan, masuk di dalam kasih. Dan iman itu mengalahkan dunia. Kita lihat dulu firman Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Jadi tidak boleh saudara, jadi ladiesnya di best, datang duduk. Gak ada gairah. Jangankan teman kita datang, gitu saudara. Lampu itu bisa juga berkurangnya sinar gara-gara muka kita saudara gelap itu. Semangat, semangat. Jangan diukur dengan punya uang. Saudara, bukan diukur dengan orang janji. Bukan diukur dengan berkat-berkat yang kita terima. Namun semangat itu satu, harapan iman. Betul. Yang menggebu-gebu. Itu luar biasa sekali. Kita lihat dulu bicara iman. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Kita lahir dari Allah, bukan dunia. Walaupun kita tinggal dunia. Kenapa? Karena kita percaya Yesus dilahirkan dalam darah Yesus. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, yaitu mengasihi Allah, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya, yaitu Yesus. Terus, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi kalau kita melakukan perintah, kata perintah itu tuntutan. Jadi jangan dianggap bahwa firman itu cuma menghibur, oh iya menguatkan. Itu banyak orang salah paham di gereja. Memang firman Tuhan menghibur, menguatkan, memelihara, iya. Tapi banyak orang cuma menuntut di iman tuh, ya firman tuh harus menguatkan, memelihara, menghibur. Itu tuntutan. Dia lupa bahwa firman itu selain memberi penghiburan, tapi dia memberikan perintah. Ketika perintah dijalankan, dia memberikan penghiburan. Paham ya? Ketika perintah untuk mengampuni, perintah untuk mengasihi, perintah untuk menginjil, perintah untuk berdamai, itu berat. Ketika kita lakukan, ada kekuatan dari Tuhan. Ketika kita lakukan, ada penghiburan dari Tuhan. Jadi jangan cuma dihibur terus. Dihibur itu karena kita melakukan firman Allah, ada kesulitan-kesulitan. Ada ejekan, mungkin ada masalah, itu ada penghiburan. Nah banyak orang-orang salah paham di gereja. Jadi firman itu Pak bukan perintah. Jadi kalau khotbah Pak, jangan memaksa orang, jangan ngomong firmannya yang seperti itu. Salah melakukan perintah-perintahnya. Amin. Walaupun firman itu, tapi itu perintah. Dituntut untuk kita tanggung jawab dan melakukan. Karena kita sudah dibeli dan harganya mahal. Dan kita sudah diselamatkan. Kita tidak bisa membayar dengan apapun juga. Bahkan Dia pelihara kita, memberikan banyak hal-hal yang baik. Dan itu kita bisa raih dengan iman yang semakin meningkat. Kita lihat terus ayat yang kedua. Perintah juga. Ya. Sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita menuruti apa? Perintah-perintahnya. Kedua saudara. Berarti jamak. Tapi dua kali ngomong. Perintah-perintahnya itu tidak berat. 3. Bayangkan, perintahnya tidak berat. Sebenarnya berat. Gitu. Karena untuk berdamai itu tidak gampang, melawan diri. Untuk mengampuni, mengasihi, tidak gampang. Gitu. Untuk berdoa, untuk melayani, tidak gampang. Berat. Tetapi ketika kita melakukan, Tuhan memberi kekuatan. Ketika kita melakukan, Tuhan memberikan penghiburan.
Ketika kita melakukan, Tuhan membuka jalan ke depan. Jadi hari ini jalan itu sudah disiapkan para ladies. Tapi kita harus kuat. Karena para ladies ini penolong di keluarga. Penopang di keluarga. Nah kalau suami ini gitu, mau kerja keras, mau apa saja. Itu untuk menopang lebih bagus supaya dia bisa lebih berhasil. Baik dalam pelayanan, dalam karir. Para ladies harus menopang. Menopang dengan apa? Yang melakukan firman Allah. Imannya bangkit, berdoa, lebih rajin, lebih setia ke gereja. Jangan nanti lakinya ke gereja, ladiesnya jarang. Jadi para laki, mana istrimu? Terpaksa bohong. Terpaksa bohong. Malu dia. Lama-lama dia ke gereja. Malu. Tapi kalau istrinya ke gereja rajin, laki-lakinya itu bangga. Mana istrimu? Ya dia ke gereja terus. Ngomongannya gitu. Tapi dia bangga. Dia bangga dalam hati. Sehingga dia bisa membanggakan istrinya. Kamu di sini? Ya istriku lagi pelayanan. Dia bangga, saudara. Dan bukan hanya dia bangga, Tuhan bangga juga. Karena kita penolong yang menentukan keluarga masa depan. Itu memang suami bekerja. Tapi yang menentukan keberhasilan itu juga bagian dari para ladies atau istri. Ini dunia ini sedang mengalami kesulitan. Akan mengalami kehancuran menuju kepada kehancuran. Gereja sedang digoncang. Ingat kata-kata ini. Untuk tahun ke depan mulai sekarang saudara. Dunia sedang menuju ke kehancuran. Kita gereja digoncang-goncang. Karena kesulitan ekonomi, kelaparan macam-macam. Tapi orang yang imannya teguh punya pengharapan. Dia yang akan tetap tinggal di gereja. Dan yang akan ditolong Tuhan. Tapi yang lain keluar. Memang ini saringan. Karena akhir zaman. Mana itu gandum? Saudara. Mana itu yang bukan gandum? Saudara. Itu harus diingat. Karena itu tumbuh bersama. Gandum dan lalang itu tumbuh bersama. Sama-sama muncul. Sehingga dibiarkan sampai masa tuayan. Kalau dibabat dulu khawatirnya gandumnya juga habis. Sampai mantap. Baru saudara diambil, baru semua dipotong. Lah ini sekarang gandum-gandum harus muncul. Harus berbuah. Jangan gandum, tumbuh gandum. Tetapi saudara tidak mengeluarkan gandumnya. Bijinya gandum, tanamannya gandum. Tapi tidak menghasilkan gandum. Sama dengan lalang. Walaupun dia bukan lalang. Tapi tidak ada buahnya. Di gereja juga sama. Kalau orang di gereja tidak berbuah. Terus di gereja. Walaupun dia tumbuhnya memang dari benih Tuhan. Tumbuh tapi tidak berbuah. Walaupun dia bukan lalang. Tapi dia tetap sama seperti lalang. Bukan sama dengan. Tidak ada artinya. Itu Tuhan sudah berkata antara lalang dan gandum. Sehingga para ladies sekarang harus bangkit mau tidak mau. Gereja tidak bisa mendorong. Gereja hanya memberikan firman Allah. Ini loh jalan, perintah. Ini perintah, tanggung jawab. Engkau dituntut, harus lakukan. Saya juga dituntut untuk melakukan. Karena gereja ini saudara harus bicara kebenaran firman Allah. Memang tidak bisa ngomong baik-baik. Oh enggak apa-apa, gak bisa. Karena kita harus komitmen dengan Tuhan. Apa yang tertulis, yaitu yang kita katakan. Selebihnya Tuhan yang menentukan. Kita nggak bisa paksakan untuk menyenangkan jemaat semua. Satu-satunya kita harus belajar menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan terlebih dahulu menyenangkan kita. Kita nggak bisa menyenangkan saudara. Saudara belum tentu bisa menyenangkan saya. Tetapi yang pasti kita bisa menyenangkan Tuhan. Walaupun itu belum sepenuhnya. Dan Tuhan akan menyenangkan dan akan memberkati hidup kita. Saya tidak bisa memberkati saudara. Kecuali firman Tuhan ini yang saya bagikan. Kita sama-sama di jalan seperti itu. Saudara ditanam di bait Allah. Di rumah Tuhan. Sebagai gandum.
Tapi jangan sampai tidak berbuah. Kenapa? Karena semua firman itu dianggap bukan perintah. Semua firman seakan-akan hiburan. Firman Tuhan itu satu perintah. Makanya kenapa Daud itu hebat. Karena dia berkata, perintah-perintahmu kulakukan. Sedangkan yang lain bicara firman itu bukan perintah. Gereja sekarang juga sama. Ada gereja yang melihat firman Allah itu satu perintah tuntutan. Tapi ada gereja yang melihat satu firman itu bukan tuntutan, bukan perintah. Tapi hiburan. Gitu. Nah ini berbahaya. Karena kita dihibur terus. Tapi sebenarnya itu satu perintah yang harus kita lakukan. Untuk berdamai. Berdamailah, itu bukan hiburan. Berdamai itu berarti satu perintah, bukan? Ampuni, itu satu perintah. Pergilah jadikan semua bangsa, itu satu perintah. Berdoalah, itu perintah. Bacalah renungkan firman Tuhan, perintah. Itu perintah. Kita terus lihat ayat 4 dan 5. Kita lihat. Sebab semua yang lahir dari Allah, yang melakukan perintah Tuhan dilakukan karena dia mengasihi Tuhan. Kalau orang yang mengasihi Tuhan pasti melakukan perintah Tuhan, kata ada firman tadi. Yaitu semua yang lahir dari Allah, yang mengasihi Allah, yang melakukan perintah-perintah Tuhan, mengalahkan dunia. Amin. Mengalahkan dunia. Yaitu orang yang mengasihi Allah, aku mengasihi Allah, aku ke gereja. Bukan. Mengasihi Allah itu saudara, dia harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Orang yang melakukan perintah Tuhan pasti mengalahkan dunia. Tapi kalau orang melihat firman Tuhan bukan satu perintah, dia pasti dikalahkan dunia. Jadi kita melakukan firman Allah, kita mengalahkan dunia. Dan dikatakan, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Iman timbul dari mana? Firman Allah, firman Kristus. Kalau kita bicara bukan firman Allah, tapi firman Kristus. Kalau kita bicara firman Kristus, berarti kita harus menjadi murid Kristus. Murid Kristus berarti belajar ajaran Yesus. Berarti kita mau belajar ajaran Yesus, apa itu kita mau lakukan? Makanya iman muncul karena kita belajar dan melakukan. Nah kalau kita bicara yang lain, itu lebih dalam lagi. Itu bicara sudah fak-fak mengenai doktrin. Kenapa dikatakan firman Kristus? Karena Kristus itu adalah sang firman yang jadi manusia. Banyak orang berkata, oh Tuhan itu, Yesus itu bukan firman jadi manusia. Sudah mulai ada seperti itu. Tapi kalau kita lihat bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bukannya firman Allah. Tapi itu kita sisihkan dulu. Ini kita bicara tentang iman. Harus melakukan perintah Tuhan. Kapan kita bisa melakukan perintah Tuhan? Ketika kita mendengar firman Allah. Kapan kita bisa mendengar firman Allah? Ketika kita memberikan telinga kita. Apa yang Tuhan mau aku perbuat? Amin. Apa yang Tuhan mau aku perbuat? Bukan aku dan di gereja. Aku mau Tuhan perbuat apa yang aku mau. Itu salah. Banyak orang datang di gereja. Tuhan aku mau. Engkau melakukan apa yang aku mau. Padahal di gereja kita harus berubah. Tuhan aku mau. Apa yang kau mau aku lakukan. Beda. Nah itu terjadi di gereja. Makanya sama-sama memuji Tuhan. Sama-sama berdoa. Sama-sama lompat semuanya. Yang satu semangat. Karena dia berkata, Tuhan aku mau, engkau melakukan apa yang aku mau. Tapi yang lainnya gak terlalu semangat, kalah. Tuhan aku mau, engkau mau apa aku lakukan. Terus kita jadi lemas. Padahal kita harus lebih semangat. Karena kita melakukan pekerjaan Tuhan. Itu Tuhan senang. Contoh kalau anak itu membantu pekerjaan kita senang gak? Senang. Gitu loh. Kalau anak minta supaya kita melakukan kehendak dia, kita senang enggak? Kok diam semua? Kelihatannya belum punya anak semua kecuali saya.
Kita malah di perkumpulan aja. Gitu. Apa saudara mau? Gitu. Memaksa orang lain untuk melakukan maumu. Pasti kita dihindari teman-teman. Tapi kalau kita melakukan apa yang teman-teman sudah sepakat, kita menjadi satu kelompok di mereka. Kesepakatan dengan Tuhan. Jadi kita bisa mengalahkan dunia. Dunia ini sedang kocar-kacir. Ekonomi, penyakit ini bertubi-tubi. Sejak pandemi sampai sekarang, penyakit aneh-aneh muncul. Yang sehat-sehat tiba-tiba sehat gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa, ketawa-ketawa senyum, foto, ada tumor. Anak muda tiba-tiba foto, ada cancer. Aneh, orang sehat tiba-tiba muncul. Kankernya sudah menyebar. Aneh nih sekarang. Jadi kita harus kuat iman kita. Ya mungkin itu akibat obat, mungkin akibat stres, macam-macam. Kan banyak toko-toko sekarang tutup. Banyak orang juga stres. Para ladies sekarang ini dituntut bukan menghibur saja. Menjadi berkat bagi sekitar kita. Menjadi penolong bagi mereka. Terutama menjadi penolong dalam keluarga kita. Suami-suami ditopang, didoakan. Bukan hanya sekedar doa, tapi iman yang mengalahkan dunia. Bukan sekedar iman, tapi iman yang mengalahkan dunia. Apa itu iman yang mengalahkan dunia? Orang yang mengasihi Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Amin. Kalau imannya biasa cuma orang datang di gereja dengar firman, kemudian dengar dia lupa dengan firman itu. Tapi orang yang mengalahkan dunia, orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukan perintah-perintahnya karena mengasihi Tuhan, itu yang mengalahkan dunia. Jangan sampai kita dikalahkan dunia. Ini saya juga praktekkan dalam kehidupan saya, dalam gereja yang kita bangun, yang bersama-sama ini. Jangan sampai saya melakukan di sini, ada 1-2 orang, sebagian orang yang tidak sama-sama. Akhirnya tidak melakukan firman Allah. Nanti sebagian maju, sebagian jatuh. Kalau boleh semua kita maju. Amin. Kalau boleh semua maju sama-sama. Walaupun bentuk majunya itu tidak ada yang 70%, 60%, yang penting maju dulu. Gitu loh. Nggak bisa kita cuma dorong saudara. Kita harus maju sendiri. Karena ada Roh Kudus yang menolong kita. Memang perintah itu dikatakan tidaklah berat. Kenapa tidak berat? Karena dia akan menolong kita. Dia akan menguatkan kita. Dia akan menghibur kita. Menghibur itu bukan karena kita salah. Tapi menghibur itu karena kita melakukan firman Allah yang berat itu. Ini saya ngomong serius ekonomi. Saya bicara sebelum kejadian 3 tahun. Beras akan naik. Akan susah panen. Sampai kita pastori, kita siapin banyak. 2 bulan lalu saya ngomong beberapa orang cepat kasih tahu. Cuma kita tidak bisa bicara di mimbar. Nanti khawatirnya dari pihak lain dimasukkan TikTok. Oh ini gara-gara orang ini ngomong jadi orang nimbun beras. Kita tidak berani. Kita sekarang sudah kejadian saya ngomong. Tapi di TikTok ada di beberapa orang ngomong. Saya malah suruh saudara kita Pak Hendri. Pak Hendri ada berapa? Beras segini. Saya tanya Pak Daud, ada beras berapa? Cukup 1 bulan. Beli lagi nanti Pak. Pak Hendri beli aja 75 kilo, taruh di sana dulu. Nanti kalau buat stok. Itu sebelum naik. 10 hari kemudian dia naik. Ya memang enggak, maksudnya bagi orang kaya itu enggak seberapa. Tapi bagi kami, asrama ini, full time itu, bukan cuma 10 orang. Belum yang tempat lain. Mungkin kos tidak banyak. Tapi kita tahu kondisi gereja. Kita harus tahu. Belajar untuk mengikuti Tuhan ingin supaya kita hal-hal kecil kita ini bertanggung jawab. Tidak boleh meremehkan. Kenapa Tuhan kasih tahu hanya selisih kalau mama saya makan saudara 30 kilo. Mama gitu ya satu keluarga. Berapa sih selisihnya? Mungkin 300 ribu. Enggak terlalu anu. Tapi saya tetap mengikuti apa kata Tuhan. Walaupun penghebatannya enggak seberapa. Karena saya tidak pernah meremehkan firman Allah.
Saya tidak meremehkan uang yang kecil, walaupun itu bagi saya mungkin gak masalah. Tapi bagi kita bangga saudara, bahwa kita melakukan apa yang Tuhan beritahu, gak sia-sia. Kalau kita perkara kecil kita setia, pasti dikasih perkara tanggung jawab yang lebih besar. Nah kalau kecil aja, gak apa-apa lah Pak, gak usah pusing lah Pak. Mau beras berapa, mau coba beda tipis. Nah, buat apa Tuhan kasih tahu? Amin. Tapi bagi negara itu penting. Karena itu inflasi. Begitu inflasi, ya kalau nggak ngerti ya nggak apa-apa, nggak usah terusin. Nah, kalau ngomong inflasi terus, jadi nanti ibu-ibu ngomong, loh kok aku sekolah ekonomi? Repot nih saudara. Kita lihat ayat yang kelima dulu. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Kristus adalah anak Allah. Kita ini bisa mengalahkan dunia karena kita sudah percaya Yesus anak Allah. Tapi ada beberapa hamba Tuhan sudah tidak percaya. Tapi kita masih percaya. Kita bisa karena janji Allah mengatakan demikian. Ketika Tuhan berkata, dia nunjuk bait Allah ini. Aku berkata kepadamu, tidak ada satupun batu yang tersusun rapi. Semuanya akan dirobohkan. 30 tahun kemudian roboh, semuanya roboh. Tuhan bicara itu benar. Makanya kalau Tuhan katakan kita mengalahkan dunia itu pasti. Katakan amin dulu saudara. Pasti, tidak mungkin tidak. Caranya bagaimana? Iman kita yaitu untuk melakukan perintah-perintah Tuhan dan mengasihi Tuhan. Mulai hari ini ayo kita datang di gereja. Aku mau datang di gereja semangat. Kenapa kok semangat? Aku ingin tahu perintahnya apa minggu ini. Loh, di gereja kok cari perintahnya Tuhan? Aku di gereja lain. Aku senang. Karena aku lihat ada cerita yang menarik, lucu, menghibur aku, motivasi aku. Jadi dia senang. Disenangkan seperti itu. Tapi tidak melakukan perintah Tuhan. Tuhan selalu memberikan satu contoh. Ketika anak sulung, anak bungsu disuruh kerja, yang satu bilang, enggak Pak. Setelah itu dia jalan, dia menyesal. Aku lakukanlah. Sedangkan dia ngomong sama yang lainnya, kamu kerja, boleh Pak. Tapi dia tidak kerja. Itu satu contoh di dalam gereja. Bagi bangsa Israel juga sama. Bahwa semua disuruh kerja. Semua disuruh kerja. Baik kerja di dunia, terutama kerja di ladang Tuhan. Kerjanya apa? Melakukan perintah Tuhan. Ada yang disuruh berdoa, ada yang dimacam-macam. Kita lihat satu contoh Abigail. Siapakah Abigail itu? Istri Nabal. Siapakah Nabal itu? Di zamannya Daud. Nabal itu orang yang punya kebun, punya ternak yang banyak, kaya. Cuma hidupnya pesta pora. Punya istri yang bijaksana, namanya Abigail. Daud ketika kelaparan, Daud tidak pernah merampas, tidak pernah merampok. Jadi orang itu punya kambing domba begitu banyak. Daud itu kelaparan, dia tidak pernah ngerampok. Malah dia jaga supaya jangan ada orang yang mengganggu usahanya orang lain. Padahal dia tidak dibayar. Itu kebaikannya Daud. Suatu hari Daud terpaksa datang ngutus orang ke Nabal. Saya selama bertahun-tahun di sini, tidak ada satu kambing dombamu hilang. Semuanya kami juga jaga walaupun kami bukan pegawai. Kami tidak minta apa-apa. Tapi kali ini kami dalam kondisi sulit. Boleh tidak kami mendapatkan meminta kemurahanmu sedikit? Nabal menolak. Daud marah. Gitu. Aku sudah bertahun-tahun gak ganggu. Dia di sini kita jaga gitu loh. Sekarang kita butuh dikit aja gak ada. Siapkan laki-laki semua. Kita habisin orang itu. Ketika dia siap-siap semuanya. Istri Nabal ketika dengar Abigail. Dia datang membawa makanan. Datang kepada Daud. Dia berkata, jangan panas hatimu. Nabal itu memang orangnya begitu.
sesuai dengan namanya. Dan Tuhan, jangan sampai Tuhan melakukan hutang darah. Jangan sampai tangan Tuhan itu mengeluarkan sesuatu yang salah. Daud kaget. Untung perempuan ini datang. Kalau tidak, aku akan membunuh keluarga ini. Membunuh bukan karena aku terdesak, karena aku marah. Itu salah. Daud diselamatkan oleh perempuan ini namanya Abigail. Kalau tidak, dia sudah membunuh dan berdosa di hadapan Allah. Berapa banyak ratusan laki-laki dia dibunuh semua. Kiranya Tuhan jangan kau mengotori tanganmu dengan darah. Kaget Daud. Dia seorang yang hebat, diangkat nabi juga, raja. Hanya karena perempuan bijaksana membuat seorang yang Daud ini tidak tangannya berlumuran darah. Dan tidak juga dia menolong juga suaminya, Nabal. Tidak sampai dibunuh. Namun akhirnya juga Tuhan membuat Nabal itu mati sendiri. Nah, Abigail ini difotokan untuk keluarga hari ini. Juga untuk gereja. Menolong suami. Bahkan memberikan hikmat. Supaya orang-orang yang benar, orang-orang yang suci, orang-orang pelayan Tuhan itu. Jangan sampai salah langkah. Melalui doa-doa. Orang-orang biasa, Abigail di akhir zaman. Mari hari ini kita rubah semua. Karena kita saudara, bukan menikmati kekayaan, menikmati hidup. Tapi kita belajar untuk menikmati firman Allah. Ketika kita menikmati, bagaimana caranya? Melakukan firman Allah. Ada suka duka di dalam melakukan firman Allah. Namun ketika suka dan duka, Roh Kudus lebih dekat kepada kita untuk menghibur dan memperkuat, menguatkan kita. Disitulah hubungan kita dengan Roh Kudus semakin intim. Ketika kita melakukan firman Allah. Sebab itu mari para ladies hari ini kita bangkit. Amin. Jangan duduk diam cuma datang di gereja. Ke gereja lagi. Ada sesuatu yang berkobar-kobar dalam hatimu. Ada sesuatu yang meningkat hari ini. Bedakan orang yang punya iman tapi tidak melakukan perintah Tuhan. Dengan orang yang punya iman melakukan perintah Tuhan. Dan yang lebih bagus, orang punya iman melakukan perintah Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dialah yang mengalahkan dunia ini. Dan itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Dan itu pasti terjadi. Di tengah situasi yang krisis sulit. Jangan menangisi. Jangan meminta berkat saja. Lakukan perintah Allah. Kita akan melihat apa kebenaran firman Allah akan mendukung kita. Mari kita bagi berdiri, kita mau berdoa. Tuhan, kau memberkati para ladies saat ini. Supaya benih firman Tuhan ini tumbuh. Menjadi berbuah. Seperti gandum yang berbuah. Jangan sampai gandum tidak berbuah. Sehingga muncul seperti lalang. Ketika lalang diberantas, gandum yang tidak berbuah juga akan hancur. Walaupun kami bukan lalang, biarlah kami hari ini berbuah. Supaya kami ingat bahwa iman kami mengalahkan dunia. Dan kami adalah orang-orang yang menang atas dunia ini. Yaitu orang-orang yang punya iman, yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan juga yang mengasihi Tuhan. Biar para ladies ini belajar dari kisah Abigail. Supaya menopang keluarga. Membantu juga gereja. Keluarga ditopang supaya tetap selamat dan tetap kuat. Selain itu juga menopang gereja. Menopang Daud rohani. Supaya tidak melakukan satu kesalahan. Supaya semua baik keluarga maupun gereja boleh bertumbuh. Karena para ladies Abigail di akhir zaman yang punya iman. Dan yang melakukan perintah Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan memberkati para ladies ini. Supaya mulai saat ini kuasa Tuhan, semangat pengharapan mereka menyala-nyala dalam nama Yesus. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan perintah-perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak.
sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Mari dekapkan tangan kita di dada. Untuk menerima berkat itu pasti, tapi menjaga hati itu jauh lebih penting. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang kasih Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kibarkan romantiknya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Wahai umat yang lebih dari pemenang, angkat suaramu katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan